Dirut PTDI turun tangan rampungkan kasus kebocoran data KF21 yang libatkan insinyur Indonesia. Dirut PT Dirgantara Indonesia, PTDI, Gita Ampriawan tiba di Korea Selatan pada 28 Maret 2024. Gita diketahui melakukan kunjungan ke Korea Selatan selama 2 hari. Kedatangan Gita berlangsung di tengah kasus dugaan pencurian data terkait proyek pengembangan jet tempur KF21. Pejabat di Defense Acquisition Program Administration, DAPA, dan Korea Aerospace Industries, KAI, membenarkan kunjungan Dirut PTDI tersebut. Melansir Eurasian Times, Kamis, 4 April 2024, PTDI merupakan pemain kunci dalam industri dirgantara Indonesia. PTDI telah terlibat aktif dalam pengembangan bersama jet tempur KF-21 oleh Korea Selatan dan Indonesia. Para insinyur Indonesia yang dikirim PTDI pun tengah bekerja sama dengan rekan mereka di KAI. Proyek KF-21, yang dimulai pada tahun 2015, bertujuan untuk mengembangkan jet tempur supersonik canggih pada tahun 2026. Meskipun tujuan kunjungan Gita tidak diungkapkan secara eksplisit, pejabat dari DAPA dan KAI mengindikasikan bahwa diskusi berpusat pada kemajuan dan kerja sama pengembangan bersama proyek KF-21 di masa depan. Rincian spesifik mengenai sifat diskusi ini tidak diberikan. Kunjungan tersebut dilakukan menyusul adanya laporan terkait pegawai PTDI yang diduga berupaya mencuri data program KF-21 dari kantor pusat KAI di Sacheon, Korea Selatan, pada Januari lalu. Insiden memicu penyelidikan polisi atas kasus kebocoran data yang terjadi. Penyelidikan yang sedang berlangsung menimbulkan pertanyaan tentang implikasi dari dugaan insiden pencurian data terhadap proyek pembangunan bersama dan kolaborasi yang lebih luas antara Indonesia dan Korea Selatan di sektor kedirgantaraan. Indonesia membutuhkan jet tempur siluman generasi kelima dan KF-21 Boramae Blok 2 solusi terdekat. Sebetulnya Indonesia masih berharap pada F-35 tapi AS alot sekali menjual F-35 ke Indonesia. AS mementingkan Australia dan Singapura terlebih dahulu untuk mendapatkan F-35. Selain itu F-35 juga mungkin belum bisa dioperasionalkan Indonesia lantaran platform pembelajarannya belum ada. Yakni F-15 Eagle II dengan sebagian kemampuan F-35 ditanam kepadanya. Maka bisa dibilang KF-21 Boramae Blok 2 paling dekat dan realistis dimiliki Indonesia. Korsel sendiri tahun depan sudah memulai produksi massal KF-21 Boramae. Akan tetapi semua produksinya Blok I. Pertanyaan lantas mengemuka, apakah Indonesia memesan Blok I KF-21 Boramae? Untuk saat ini jawabannya tidak lantaran memang belum ada niatan Indonesia membeli Blok I. Tetapi yang patut ditanyakan ialah kesiapan Indonesia memproduksi sendiri KF-21 Boramae di dalam negeri. Indonesia akan menamai KF-21 Boramae buatannya sendiri yakni IF-21. Kesiapan Indonesia memproduksi KF-21 Boramae perlu dipertanyakan pula. Apakah Indonesia saat ini sudah membangun fasilitas produksi KF-21 atau belum?